Welcome back to my YouTube channel Amandio 55 bersama gue Emmanuel Amandio. Kali ini kita akan membahas mobil yang selalu ditunggu-tunggu sama teman-teman kita yang selalu komen di Instagram gue ataupun YouTube. Kapan aja mobil ini bisa jadi, kapan mobil ini akan nyala. Nah, gue akan hari ini kita akan mereview sedikit proses pembuatan mobilnya, betapa susahnya mobil ini dibuat, betapa kompleks dan juga estetika yang harus dipikirin betul-betul supaya kita nggak dua kali kerja. Dan ini dia mobilnya V8 CDM LS14. Jadi inilah mobilnya yang udah kita kerjain dari kemarin-kemarin. Setiap hari kita kerjain, setiap hari kita coba untuk mencari the right fitment, dan mobilnya lumayan udah kebentuk fondasinya. Jadi kemarin-kemarin kita memang agak struggle sedikit tentang engine placement karena mesin ini lumayan besar, kanan dan kirinya kita harus fitting betul dengan headernya. Sekarang headernya udah jadi. Thank you buat ORD Exhaust yang udah bikinin headernya secantik mungkin dan sefitting mungkin supaya tidak kena sasis atau kena gearbox, karena mobil ini bener-bener lebar sekali. Dan juga kita udah ceramic coat di Rex wheel. Thank you juga buat Mas Kiki yang udah bisa provide ceramic coating untuk di mobil V8 gua. Nah, kalau dilihat dari sini sebetulnya headernya juga sedikit unik bentuknya. Biasanya header langsung ke belakang, tapi yang ini karena kita selalu mentok dengan rack steering, kita ada problem dengan rack steering. Jadi mau nggak mau ya sebelah kanannya kita harus putar ke depan. Jadi lalu nanti ketemu lagi di belakang. Nah, ini supaya untuk menghindari yang namanya gesekan-gesekan dari rack steering atau let's say kita mau punya space antara rack steer dengan si header. Nah, ini juga salah satu paling penting. Kemarin kita lagi benar-benar cari ide karena posisi karena basically mesin ini dibuat untuk setir kiri. Jadi kalau bisa dilihat di sini posisi water pump dan jalur keluar masuk airnya itu sebelah kanan. Jadi kalau kita lihat dari mobil-mobil yang lain, sebetulnya di sebelah kanan ini jalur jalur waternya ini selalu dari sebelah kanan. Jadi lebih dekat untuk ke kabin ke belakang. Tapi karena kita kali ini pakai mobil setir kanan, jadi kita harus memikirkan posisi yang tepat supaya selang water hose ini tidak jauh atau tidak dekat dengan header. Karena walaupun udah ceramic coat, tetap ada panas yang mengelilingi atau panas yang memuai di sekitar engine bay. Jadi kemarin kita sempat taruh selang ini ada di bawah. Pas kita cek ternyata deket banget dengan header, dan itu kita sangat worry. Akhirnya mau nggak mau kita harus muterin selang ini berada di posisi ke atas. Jadi idenya cuma untuk supaya lebih jauh dari header aja. Jadi mobilnya selang itu nggak kepanasan, dan juga kondisi air juga tidak terlalu panas. Kalau kita taruh dekat header, mungkin ada satu spot yang membuat air itu jadi lebih panas lagi, karena mesin ini airnya udah lumayan panas. Karena V8 ini 7100 cc itu bukan sesuatu yang harus disepelekan urusan air, karena V8 itu rata-rata setiap kita main itu, contoh yang V8 LS3 stok aja kita rata-rata 95 sampai 100-an. Jadi semakin dingin, kalau mobil NA semakin dingin temperatur airnya, powernya juga dikeluarin semakin besar. Dan juga kemarin kita juga udah bikin tube frame ke depan, jadi fungsinya supaya mesin keluar masuknya juga gampang. Jadi misalnya ada crash di depan, nah ini kita bisa bikin lagi ulang. Nah, sementara kita masih welded dulu semuanya. Nanti kita akan bikin lagi yang knockdown, jadi ini bisa keluar masuk buat bagian tube frame depan. Nah, karena mesinnya besar, semua komponen mesin itu udah full di engine bay. Jadi radiator dan tangki juga kayak mobil drifting pada biasa lah, pasti ditaruh di belakang. Nah, yang lumayan menurut gua agak sedikit kerja lebih lama tuh bagian belakang, karena posisi tangki itu sekitar
Ini hampir ada 40 literan lah. Dan itu besar. Ini kita keluaran dari radium. Jadi kita harus pikirin adalah positioning dari geometri untuk tangki. Biasanya tangki-tangki ini ditaruh antara di bawah atau enggak di atas. Nah, cuman kalau kemarin gue lihat dari beberapa review dan juga beberapa mobil yang udah gue cobain, rata-rata the best spot untuk gain traction adalah ditaruh di antara between shock towers. Karena mobil V8 torsinya juga pasti besar banget, jadi kita butuh load di belakang atau butuh beban supaya mobilnya ngedorong ke bawah. Terus juga udah kita bikinin nipple-nipple untuk jalur air. Kita juga udah mounting untuk water pump juga di sini. Double fan udah disiapin. Ini lagi lucunya kita ngisinya nanti akan ada di kaca sini nih, kaca belakang. Jadi dari kaca belakang udah ada pipa stainless powder coated ke pengisian fuel filler. Nah, jadi juga ini tangkinya juga semua udah ada di sini. Jadi ini udah FIA proof. Jadi semua harness, semua surge tank, semua serba ada di dalam. Tinggal kita harus benar-benar membuat kabelnya tuh yang rapi dan tidak ada error. Karena di sini udah ada guide-nya untuk wiring. Jadi nanti harness dari wiring dari fuel system nanti akan langsung tembak ke ECU ke depan. Nah, ini memang mobil belum dipotong semuanya, karena nanti kita setelah jadi kita mau ingin tahu dulu rasanya kayak gimana mobilnya. Nanti kalau kita merasa keberatan, baru kita chop semua, kita bikin tubing lagi ke depan, ke belakang, baru nanti timpa body over fender. Ini bagian favorit gua nih. Interior paling penting buat gua. Ya semuanya sih penting, cuman kalau mobil udah nyaman itu udah menurut gua harus benar-benar settle semua gitu. Karena cabin itu juga ngaruh euforia atau ngaruh hawa-hawa bawa kan. Jadi cabin di sini lumayan kita kerja keras juga karena satu, kita nggak bisa pakai booster karena itu mentok boosternya dengan mesin, jadi otomatis kita harus ganti dengan pedal box. Kita udah ada pedal box di sini keluaran dari Tonka dan ini custom made untuk gua, ada nomornya, ada nama gua. Jadi ini kita kemarin fitting pedal box sesuai dengan badan gua. Gua masih pingin ini sebetulnya kurang mundur sebenarnya dikit, cuman karena kita kehalang roll cage, jadi otomatis kita harus bener-bener fitting banget nih untuk posisi paling nyaman. Agak sedikit minim untuk merubah posisi duduk gitu karena di sini udah mentok banget di sini. Belum mentok sih, masih ada space, cuman belum bisa senyaman yang gue pingin gitu. Jadi mungkin kita lagi mikirin satu cara supaya ini nggak terlalu tegak. Nah, juga kita udah bikin plate di bawah. Jadi deck plate ini buat jadi kaki nggak terlalu kejauhan. Terus gearbox sudah masuk dan udah ada tuasnya. Kita fitting juga rem tangan gitu karena kita kemungkinan pakai rem tangan yang serupa, jadi kita fitting dulu positioning. Terus juga tombol-tombol nih, semua pencet-pencetan PDM ada di atas. Nah, biasanya kan di bawah kan. Nah ya, ternyata S14 itu pas kita cek di atas dudukannya sama banget. Jadi kita pakai seperti nyetir di pesawat nih. Kita taruh di atas semua, nanti harness wiringnya ada di pinggiran roll cage. Dan di sini yang paling unik dari semuanya adalah meterannya atau enggak dash display-nya. Dash display ini Motec 1212, W1212 atau 12W. Jadi menurut gue mungkin dash display paling besar di antara yang lain yang ada di market. Ukurannya tuh besar banget. Jadi biasanya kita cuma segini, kita bisa taruh di dashboard. Ini bener-bener kita bisa nonton Netflix nih di dalam nih. Jadi ini gede banget keluaran dari Motec. Itu C1212 tipenya. Nah, ini kita bener-bener fitting banget semuanya yang kita pingin. Bener-bener kita harus fitting karena kita kalau kita taruh sini kegedean, jadi kita mau nggak mau harus taruh di tengah dan posisinya sedikit agak harus di bawah dikit karena kita nggak mau ngehalangin pemandangan. Jadi kemarin memang kita setiap hari struggle untuk nyari posisi yang bener-bener pas di mobil ini. Nah, kalau sebenarnya bisa aja mobil ini kita pakai untuk event-event yang terdekat gitu. Cuman nanti pengerjaannya akan lebih cepat lagi
dan takutnya ada beberapa hal detail yang kita miss dan akhirnya kita 2 kali atau 3 kali kerja. Nah, itu yang kita hindarin dari kemarin-kemarin. Nah, semuanya udah. Jadi memang semua bikin mobil ini tuh nggak semuanya yang segampang yang ada di pikiran kita, cuman ganti pasang mesin, pasang header, harness, terus jalur-jalur langsung nyala, nggak. Tapi menurut gua ketika kita udah masukin mesin yang serius, semuanya komponen itu harus benar-benar dipikirin sistematis mungkin. Kalau kita ada crash, gimana harus repairnya, nggak boleh ribet, dan juga nggak boleh kebanyakan baut juga. Jadi kalau bisa dilihat kebanyakan juga zip tight di sini, tapi dengan fitting yang proper. Nah, karena kegunaannya ini bukan untuk mobil daily use, karena benar-benar dipakai untuk perang. Jadi kita juga harus pikirin ketika ada problem atau ada apa, mekanik juga udah tahu nih, udah bisa mapping mana-mana yang harus dibenerin, mana jalur-jalurnya. Gitu. Oke, sekarang kita lihat bagian undercarriage. Jadi di bawah ini udah semua duduk. Dari mulai engine mounting harus benar-benar dibikin yang kuat, karena ini gearboxnya juga ini 6-speed sequential billet dari RTS 6XD. Jadi gearbox yang sama dipakai di Matfield, di RTR Mustangnya James Dean, gearboxnya sama yang dipakai. Jadi 6-speed untuk V8 atau enggak untuk 2JZ, sebenarnya universal sih. Cuman ini salah satu gearbox favorit juga yang dipakai di Amerika. Dan di sini juga race steer, ini kita belum rubah ke depan, jadi sementara kita lagi fitting pakai race steer standar, tapi kita udah ada adjuster atau enggak udah ada adapter, jadi supaya ini nggak terlalu lurus, sedikit belok. Jadi nanti kita pikirin kalau misalnya benar-benar ini kurang mantep, baru kita majuin ke depan sekitar 2 jari. Terus juga udah kita bikinin jalur olinya juga nih, untuk filter oli keluar masuk ada di sini. Headernya satu di sini, satu lagi di sini, 2. Jadi nanti ketemu nih di sini nih, gitu. Jadi mereka coba untuk hitungin equal length biar sama keluar masuknya. Ini juga salah satu komponen kuncian, kita pakai RTS Winter Quick Change untuk mobilnya. Jadi supaya kita bisa atur final gear ratio lebih banyak, kita ada 3 set kalau nggak salah deh. 3 set, jadi kurang lebih 1 set ini kalau dibolak-balik rasio akan berubah. Jadi misalnya kita pakai defaultnya sekarang 41, nanti ketika dibalik nih atas bawah atas mungkin bisa jadi 37 atau enggak 35. Jadi 1 set gear itu tuh kalau kita dapat itu langsung 2 set ratio. Nah, karena pakai ini otomatis kita harus bikin juga semua kita bobok untuk dudukan bensin, dan juga ini custom juga dari Motorsport. Kita mereka bikinin kita untuk subframe belakang yang udah ngefit sama gardannya, dan juga ada protection plate juga di belakang. Jadi kalau ada apa-apa yang kena itu dari plate-nya. Nah, ini yang salah satu pengerjaan menurut gue paling repotnya di sini setelah mesin. Jadi mesin itu sebenarnya duduknya juga nggak di subframe depan, dia duduknya ada di sasis. Jadi mereka juga akan fittingin betul-betul supaya center. Karena ini pertama kali kita bikin mobil drifting yang mountingnya nggak ada di subframe, mountingnya kita langsung taruh di sasis. Jadi kalau misalnya mau copot-copotin mesin lebih gampang keluar masuknya. Terus belakang semua udah kita fittingin betul-betul. Tapi sebetulnya kalau bisa dilihat semua dari struktur mobil ini masih menggunakan struktur atau nggak fabrikasi OEM. Nggak banyak yang kita potong. Kita kadang-kadang masih ada beberapa bagian masih kita ngandelin bagian standarnya. Karena kita lagi nggak mau langsung merubah total si struktur asli mobil, kecuali nanti ketika udah kita butuhin baru kita rubah total lagi. Jadi inilah semua yang udah kita pasang hari ini, dan next stepnya tinggal wiring, fitting wiring, fitting hose lagi.
Lalu kita coba starter mobilnya.